Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Santri di rumah, kembali lagi bersama kami di podcastnya Santri TV. Mungkin para sahabat Santri di rumah masih asing kan dengan host pada kesempatan kali ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka ta'aruf. Langsung saja perkenalkan, nama ana Syabil Akbar Darussalam, santriwan kelas 4 TMI, asal ana dari Darnaja 2 Cipining. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang generasi milenial dalam memaknai hari lahir Pancasila. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial nih sahabat. Dia ini seorang santri asal Riau. Tentunya dia ini memiliki jiwa Pancasilais, nasionalis, cinta bangsa dan negaranya. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada kali ini, Kak Fatih Farhat. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kak kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, baik. Kayaknya Kak Fatih ini baru pulang aja nih. Iya nih, baru balik dari kelas. Oh, ngomong-ngomong tadi pas mau aja ngebahas apa aja Kak? Banyak sih, tapi ya yang paling suka ya PKN. Oh, PKN. Kok bisa suka banget sih Kak sama PKN? Apa Karena- sih yang spesial dari PKN? Karena di PKN kita belajar bagaimana menjadi warga negara yang taat dan pandai bermasyarakat. Karena dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dan serta menaati undang-undang yang ada. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong tentang Pancasila nih ya. Apa sih pengertian Pancasila menurut antum? Pancasila terdiri dari dua kata, Oke, dua kata. yaitu panca dan sila. Ya. Dan Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Iya, iya. Ya, yang berarti panca 5, sila prinsip atau asas. Maka Pancasila artinya 5 prinsip atau 5 asas Ya, yang menjadi dasar negara serta ideologi negara kita, Indonesia. Oke. Kan sekarang para sahabat nih udah pada tahu nih ya Kak arti Pancasila itu. Coba dong Kak ceritain bagaimana sejarah lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni. 1 Juni, Karena iya bener di banget. saat itu adalah saat dimana Bung Karno menyampaikan pidatonya tentang rumusan Pancasila. Yaitu pada sidang BPU PKI pertama pada tanggal 29 sampai 1 Juni. Oke, 1 Juni. Yang mana di dalamnya ada 3 tokoh nasional yang menyampaikan rumusan Pancasila. Siapa aja tuh Kak? Yaitu ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei. Oke, 1. Lalu ada Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei. Oke, Dan 2. terakhir Bung Karno sendiri pada tanggal 1 Juni. Oke. Lanjut Kak. Tapi untuk menyempurnakan rumusan Pancasila ini gitu. Oh, berarti belum sempurna tuh? Iya, karena nggak mungkin bisa sekali sidang langsung jadi sempurna gitu. Karena Iya, ini kan apalagi ini buat dasar negara gitu kan. Nah, maka maka dibentuklah panitia 9 gitu. Iya, Panitia 9. Lalu setelah beberapa sidang selanjutnya seperti sidang BPU PKI pertama, lalu lanjut dengan sidang panitia 9 pada tanggal 22 Juni gitu. Iya, kan. iya. Lalu sidang BPU PKI kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli. Gitu. Hingga disahkannya pada sidang PPKI pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Oh, baru disain tuh Kak? Iya, baru disahin sebagai dasar negara serta ideologi negara ini. Oke. Tapi ada nih Kak yang bikin aneh bingung. Apa tuh? Kan kita nih semua udah tahu ya kalau semisalnya pahlawan nih berjuang mati-matian untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara ini. Iya pasti itu. Tapi kok masih ada aja gitu oknum-oknum yang bahkan lupa sama isi dari Pancasila tersebut. Gimana tuh Kak menurut Kakak nih? Mungkin mereka lupa karena kan manusia tempat salah dan lupa gitu. Ya, kodratnya emang kodrat Mungkin manusia. karena mereka pasti saat sekolah dulu pernah belajar Pancasila gitu kan. Iya. Pancasila, dan mereka pasti belajar PKN gitu kan, menghafal Pancasila, undang-undang dan lain-lainnya gitu kan. Mungkin seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya usia dengan kesibukan yang ada, sehingga lupa dengan sila-sila Pancasila tersebut. Iya, karena kan kita ini sekarang di era modernisasi ya kayak Iya. pastinya sudah terkikis tuh nilai-nilai Pancasila. Iya.
mungkin apalagi dengan kurangnya edukasi dari pemerintah Ya, dalam menggaungkan mungkin. Pancasila tersebut gitu. Ya. Lalu bagaimana Kak solusinya? Mungkin bisa dengan memasang poster-poster yang ada gitu, poster-poster Pancasila di rumah masing-masing ataupun di kantor-kantoran. Oke. Gitu. Atau mungkin dengan membuka buku-buku pelajaran yang sudah pasti dipelajari saat kecil gitu kan, saat SD Iya, gitu. pasti. Tidak perlu dengan buka buku-buku PKN gitu. Bahkan di buku tulis saja gitu, di buku catatan, di covernya aja situ sudah ada gitu. Oh itu, Iya, yang cover anak-anak SD. Iya, yang di belakangnya Iya. itu ada Pancasila, sila-sila Pancasila gitu. Iya. Nah, dengan gitu mereka hafal, apalagi sering dilihat setiap hari, maka oleh karena itu bisa hafal di sendirinya gitu. Iya, pasti terngiang-ngiang. Iya, terngiang-ngiang. Oke, kan tadi Kak Fatih Farhat bilang kalau misalnya kita waktu kecil tuh pasti belajar PKN dong Kak. Aneh mau nanya nih Kak, kan kita nih di pondok pesantren kan berangsur-angsur ya, dari kecil ke remaja ke dewasa. Ada nggak sih Kak di PKN nih, di pondok pesantren ini kegiatan gitu yang memaknai nilai-nilai Pancasila? Ada, bahkan banyak gitu. Oh, banyak. Banyak. Oh, ya, apa aja tuh, satunya Kak? kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia setiap tahunnya gitu. Oke. Bahkan panitia dari peringatan tersebut adalah dari santri sendiri gitu. Dari santri tuh Kak? Iya, dari santri Iya. sendiri. Santrinya kelas berapa tuh Kak? Kelas 4 TMI gitu. Oke, berarti kita Iya, kemarin baru jadi kemarin panitia ya Kak ya? Iya, jadi panitia. Oke, apalagi tuh Kak? Kita mengingat kegiatan ataupun kejadian yang tidak boleh terjadi lagi di masa yang akan datang. Apa tuh Kak? Yaitu di mana terjadi ada 6 jenderal 1 perwira yang dimasukkan ke dalam 1 lubang buaya. Oh. Gerakan 30 September PKI. Iya, yang katanya mau menggantikan ideologi Pancasila menjadi komunis tuh Kak? Iya, tapi dengan kesaktiannya Pancasila menolak PKI. Oke. Gitu. Dengan cara ya kita nonton bareng film G30 PKI setiap malamnya gitu, setiap malam 30 September gitu. Ya, agar tidak terulang kembali. Iya. Lalu kita mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan Pancasila setiap upacara setiap pekan gitu. Oh, biar terngiang-ngiang ya kayak. Iya. Dan masih banyak lainnya seperti pramuka dan lain-lain gitu. Iya. Oke, terakhir nih Kak. Kan kita nih sebagai generasi muda penerus bangsa nih ya. Iya, Kak. pasti. Apa sih makna Pancasila menurut generasi muda itu sendiri Kak? Seharusnya generasi muda memaknai Pancasila itu sebagai pedoman dalam menjalani hidup, bernegara dan bermasyarakat gitu. Oh, kalau kata orang luar negeri itu way of life. Iya, way of life gitu Iya. kan. Karena di dalamnya itu terkandung nilai-nilai luhur yang sangat baik dan sangat penting untuk dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari gitu. Karena seperti contohnya itu kita selalu beribadah taat ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Iya. Dan kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain gitu Iya, kan. pastinya. Karena kebebasan beragama gitu. Ya, karena setiap orang tuh pasti punya pendapat masing-masing ya kayak. Percayaan masing-masing gitu. Iya. Lalu menghormati yang lebih tua, adab gitu. Nah, itu paling wajib tuh Kak. Karena al-adabu fauqal ilmi gitu kan. Iya, Adab benar. lebih tinggi daripada ilmu gitu. Iya. Maka kita tidak bisa gitu kan. Tidak hormat kepada orang yang lebih tua gitu, petakilan gitu, songong. Iya, nggak boleh. Tidak tuh, nurut Kak. kepada orang tua gitu kan. Iya, apalagi di pondok kan kita Iya. diajari paling pertama tuh adab. Iya, Adab nomor 1. Iya. Mau tingginya apapun ente gitu. Mau tingginya apapun seperti presiden, pejabat, DPR, MPR, Mahkamah Agung dan lain-lainnya gitu. Tapi yang tinggal punya adab, ente sama saja dengan sampah. Iya. Gitu. Adab nomor 1 Ya, lah adab nomor intinya. 1 gitu. Lalu kita harus menyayangi yang lebih muda gitu. Kita tidak boleh meremehkan yang lebih muda gitu kan. Apalagi dengan generasi muda sekarang kita tidak bisa melepas harapan tidak bisa putus harapan kepada mereka gitu. Karena Iya. masih ada bibit-bibit yang unggul gitu kan. Iya, yang Kita bisa. tidak boleh apalagi membuli gitu kan. Bullying itu sangat diharamkan gitu. Karena dapat merugikan secara fisik ataupun mental dari pemuda tersebut. Oke. Gitu. Lalu kita tidak boleh bertengkar kepada orang lain, tidak boleh bermusuhan karena seribu teman itu tidak cukup, tapi 1 musuh itu kebanyakan.
Satu musuh. Gitu. Kebanyakan Kita tuh. tidak boleh bermusuhan kepada satu sama lain gitu. Iya. Dan masih banyak lain nilai-nilai luhur yang ada. Yang sangat penting untuk digaungkan oleh pemerintah sendiri. Oke. Oke, sahabat Santi di rumah, mungkin kesimpulan yang dapat kita petik dari pembicaraan pada kali ini adalah bahwa penanaman nilai-nilai luhur Pancasila itu sangat penting ditanamkan sejak dini. Karena agar kedepannya generasi penerus bangsa sudah terbiasa menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila pada kehidupan sehari-harinya. Terima kasih kepada Kak Fatih Farhat yang telah bersedia untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga terhadap para sahabat Santi di rumah karena tetap setia untuk menonton acara podcast ini. Bagi sahabat Santi di rumah yang suka dengan channel ini, silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya apabila tidak mau ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.